Shalom teman-teman, terima kasih kalian sudah kembali lagi di dalam ibadah pada hari ini. Saya berharap teman-teman semua yang ibadah pada hari ini selalu diberkati Tuhan, selalu disertai oleh Tuhan, dan kiranya ibadah pada hari ini bisa menjadi kekuatan bagi teman-teman semua. Untuk memulaikan ibadah kita pada hari ini, saya mengajak teman-teman semua untuk saat teduh sejenak. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah ibadah kita pada hari ini bisa menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita menyerahkan setiap permasalahan kita, setiap pergumulan kita, hari-hari kita hanya di dalam nama Tuhan saja. Kita angkat pujian, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu Tuhan. Dengan penuh kesungguhan hati, mari kita mengangkat pujian ini sekali lagi. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala berkat dan kasih sayang daripada Tuhan yang selalu hadir di dalam hidup kami. Kami begitu merasakan kasih sayang daripada Tuhan. Kami begitu merasakan hadirat dari Roh Kudus nyata dalam hidup kami. Dan biarlah ya Tuhan, hidup kami ya Tuhan, jiwa ini bisa selalu memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus fokus hanya kepada satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Dan biarlah ya Tuhan, nama-Mu selalu dipuji dan dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi kekuatan bagi tubuh dan jiwa kami. Engkau sambut dan sempurnakan doa ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus
Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Kak Fikar. Namun sebelum itu, mari kita angkat pujian Mengejar Hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dipersilakan untuk hambanya Kak Fikar. Shalom, adik-adik remaja dan kakak pembina yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Kiranya ibadah kita pada saat ini memberkati adik-adik remaja, terlebih firman Tuhan kembali mengingatkan kita, menguatkan kita untuk terus berjalan di tengah-tengah permasalahan yang kita alami. Kita terus hidup berkenan di hadapan Tuhan dan mengandalkan Dia dalam hidup ini.
Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak semua jemaat-jemaat Tuhan, adik-adik remaja, semua kita yang menonton online pada saat ini, kita tenangkan hati kita, pikiran kita saat teduh di hadapan Tuhan, dan kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini kami diberikan kesempatan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan, Tuhan suci kuduskan hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu bisa kami terima dengan baik. Terlebih-lebih Tuhan, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Mampukan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan bisa tersampaikan dengan baik kepada jemaat-jemaat Tuhan, sehingga setiap kami semakin hari semakin mengenalkan Tuhan dalam hidup ini dan menjadikan Tuhan sebagai gembala kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya. Adik-adik remaja dan untuk kita semua yang menonton pada saat ini khotbah online ibadah remaja KST Fata Palu. Khotbahnya Kak Fika pada saat ini saya memberikan tema yaitu Tuhan adalah gembalaku. Dan pastinya ketika kita mendengarkan bahwasanya Tuhan adalah gembalaku, maka kita akan langsung memikirkan pikirannya kita sampai ke kitab Mazmur. Karena di sana berbicara mengenai Tuhan adalah gembalaku. Ya. Sebelum saya melanjutkan khotbah saya pada saat ini, renungan kita pada saat ini, saya akan mengawali dengan sebuah ilustrasi. Ya, atau sebuah cerita pengalaman hidup setiap anak-anak Tuhan. Ya. Saya percaya bahwasanya setiap kita yang hidup di dunia ini, setiap kita pasti mengalami permasalahan. Ya. Setiap kita pasti mengalami yang namanya penderitaan. Ya. Tetapi bukan itu yang mau saya sorot. Yang mau saya sorot adalah bagaimana sikap kita menghadapi permasalahan yang kita alami. Ya. Ada banyak orang Kristen menanggapi, merespon permasalahannya dengan cara yang keliru. Satu, contohnya, ada orang Kristen melakukan hal yang keliru, dia melarikan diri dari permasalahannya yaitu dengan cara bunuh diri. Ya, dia naik jembatan, loncat ke bawah. Apa yang terjadi? Innalillahi. Atau menyangkali fakta atau permasalahan yang ia alami. Ketika teman-temannya bertanya kepada dia, apa yang menjadi permasalahan? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang dia jawab? Saya tidak ada masalah. Dia menyangkali permasalahan yang ia alami. Dan pada saat ini kita akan belajar bagaimana kita merespon permasalahan kita dengan baik, dan bahkan kita bisa melewati permasalahan yang kita alami dalam hidup ini. Kita bisa melewati setiap cobaan, penderitaan yang kita alami dalam hidup ini ketika kita menjadikan Tuhan adalah gembala kita dalam hidup ini. Menjadikan Dia yang terutama dan mengandalkan Dia di dalam hidup ini. Mari kita buka Alkitab kita sebagai dasar firman Tuhan pada saat ini. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Dan ini firman Tuhan yang sering dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta di luar sana. Saya akan bacakan kepada kita semua dan teman-teman memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop yaitu Tuhan Gembalaku yang Baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, firman Tuhan ini sangatlah menarik, teman-teman. Ya, kalau kita membaca perikop ini, maka kita akan menemukan hal yang sangat menarik. Ya, karena di perikop ini, khususnya di pasal 23, diawali dengan sebuah ungkapan yang sangat menghibur kita setiap anak-anak Tuhan. Perhatikan ayatnya yang pertama. Tuhan adalah gembalaku. Ya. Tuhan adalah gembalaku. Yang artinya ketika kita menjadikan Tuhan adalah gembala kita dalam hidup ini, mengandalkan Dia dalam hidup ini dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, maka ayat 2 sampai yang ke-6, ya, pemeliharaan Tuhan, ya, bahkan Allah membawa kita ke air yang tenang, ya, dan bahkan kita bisa diam dalam rumah Tuhan, itu adalah bonus dari Tuhan ketika kita menjadikan Dia sebagai gembala kita. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Kita mengutamakan Dia dalam hidup ini, dan teman-teman tahu, ya, fungsi seorang gembala. Fungsi seorang gembala adalah tugasnya yaitu untuk memelihara, untuk menjaga kawanan dombanya. Dan siapakah gembala kita yang baik? Gembala kita yang baik adalah Yesus Kristus. Dalam kitab Yohanes dikatakan di kitab Yohanes pasal 10, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dan bukan hanya itu, gembala yang baik, dia mengenal domba-dombanya. Dan setelah itu domba-dombanya juga mengenal dia. Di situ ada hubungan, ya. Ada hubungan yang baik. Dan hubungan itu kita bisa dapatkan ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Ada persekutuan kita dengan Tuhan, kita renungan kepada Tuhan, kita saat teduh di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadikan Allah sebagai gembala kita kalau kehidupan kita, cara hidup kita, bahkan kita jarang bersekutu dengan Tuhan, bahkan tidak sekalipun kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ya. Seorang gembala adalah tugasnya memelihara. Seorang gembala adalah tugasnya mengayomi. Seorang gembala menjaga, melindungi kawanan dombanya dari mara bahaya. Ya. Ketika ada singa, ada harimau, ada binatang-binatang buas yang mau menerkam dombanya, gembala siap sedia untuk melindungi, ya, untuk melindungi kawanan-kawanan dombanya. Begitu juga dengan Tuhan, ketika kita menjadikan Dia sebagai gembala kita, mengutamakan Dia dalam hidup ini, maka Dialah yang memelihara kehidupan kita. Ya. Maka Dia yang terus menjaga kehidupan kita di tengah-tengah permasalahan yang kita alami, Dia yang menyertai kita. Maka kalau kita memperhatikan di ayatnya yang kedua, ketika kita menjadikan Allah sebagai gembala kita, di ayat yang kedua perhatikan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ketika kita menjadikan gembala Allah sebagai gembala kita, maka Allah membimbing kita, menyegarkan jiwa kita, memberikan kita kelegaan di setiap masalah yang kita alami, memberikan kita pengharapan di tengah-tengah permasalahan yang kita alami. Allah menghibur kita. Di ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku. Ya. Setiap kita mengalami masalah dan kita tertekan, seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar, sudah mentok di luar sana, sudah mentok sampai di sini, kita seakan-akan hilang pengharapan. Tapi firman Tuhan berkata, Ia menyegarkan jiwaku. Dia, Allah, memberikan penghiburan yang
pasti kepada setiap kita ketika kita menjadikan dia sebagai gembala kita dalam hidup ini. Ya, Raja Daud, ya, di tengah-tengah permasalahan yang dia alami, ya, dia menjadikan Allah sebagai gembalanya. Walaupun kita tahu latar belakang Daud adalah seorang gembala, ya, dia seorang penjaga kawanan domba, ya. Dan Daud tahu betul bagaimana sifat, bagaimana dan apa yang menjadi tugas seorang gembala. Karena Daud sudah mengalami itu. Ketika Daud, ya, di tengah-tengah dia menjaga domba-dombanya, singa datang, harimau datang, binatang buas yang lainnya datang, memakan dombanya, Daud siap di depan. Dengan tongkatnya, dia melawan binatang-binatang buas itu. Ketika kita tahu bahwasanya Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik, dia sanggup menjaga kita, maka saya percaya kita juga bisa menjadikan dia sebagai gembala kita. Mengapa? Karena kita yakin bahwasanya Allah mampu melindungi dan memelihara setiap kita. Ya. Perhatikan ayatnya yang ketiga, ini sangat menarik teman-teman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Terjemahan Indonesia mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman, garis bawahi kata itu, lembah kekelaman. Maka kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, itu lebih tepat. Lembah kekelaman itu diterjemahkan yaitu bayang-bayang maut. Maka kalau kita bisa simpulkan, kita bisa baca kembali ayat ini mengatakan seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Coba teman-teman bayangkan ya. Daud berjalan di tengah-tengah bayang-bayang maut. Kita bisa gambarkan secara harfiah bayang-bayang maut itu sebuah di depan kita adalah sebuah kematian. Dan teman-teman bisa bayangkan ketika kita berjalan, ya, berjalan maju yang membuat kita takut yaitu bayang-bayang maut, apa respon saudara? Ya. Ketika teman-teman mengalami permasalahan, ya, ketika teman-teman disuruh berjalan, ya, contohnya saja simpelnya. Ketika teman-teman disuruh berjalan melewati sebuah jalan dan di depannya itu mentok jurang, gitu kan? Jurang. Atau di depannya itu kita bisa bayangkan ada banyak binatang-binatang buas yang akan mendekat setiap kita, yang akan memakan setiap kita, dan kita disuruh untuk berjalan. Mau nggak mau kita harus berjalan melewati jalan itu. Bagaimana tindakan kita? Apa yang kita lakukan? Ya. Mazmur Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang maut, dia tidak takut. Daud tidak takut. Mengapa? Karena Allah beserta dengan dia. Allah yang melindungi dia. Ya. Allah Immanuel yang selalu bersama-sama dengan dia. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Mungkin pada saat ini kita mengalami banyak permasalahan. Rasanya setengah mati, gitu kan? Seakan-akan kita tidak bisa bangkit lagi. Ya, percayalah. Ya. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, ketika kita menjadikan Yesus sebagai gembala kita, ya, sekalipun kita berjalan di tengah-tengah permasalahan yang banyak, penderitaan yang banyak kita alami, sakit penyakit yang kita alami, keuangan kita yang tidak stabil, ya. Bahkan permasalahan di studi kita, hubungan kita dengan keluarga kita hancur, percayalah, dalam Tuhan ada pemulihan. Di dalam Tuhan selalu ada pemulihan. Ya. Di ayat yang keempat, perhatikan. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Allah yang menghibur kita di tengah-tengah
problem yang kita alami. Ya. Setiap kita ketika kita tidak mengalami masalah, saya percaya kita enak-enak saja, baik-baik saja. Ya. Hidup ini santai-santai saja. Mengapa? Tidak ada masalah. Ini. Nanti ketika ada masalah baru datang kepada Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau, baik keadaan baik itu keadaan buruk, tetap andalkan Dia dalam hidup ini. Ya. Bagaimanapun keadaannya, di tengah-tengah kesesakan sekalipun, satu hal yang Tuhan mau adalah jadikan Dia gembalamu dalam kehidupanmu sehari-hari. Yang artinya engkau menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada gembalamu. Sepenuhnya hidupmu kepada gembalamu. Engkau mempercayakan hidupmu kepada Dia, kepada gembalamu. Dan di ayatnya yang terakhir, yang menjadi poin penutup bagi setiap kita pada saat ini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ketika kita menjadikan Allah sebagai gembala kita yang baik, ya, saya sudah mengatakan di awal tadi, kebajikan, kemurahan itu bonus, ya, berkat-berkat Tuhan, ya, apa yang kita miliki itu bonus ketika kita menjadikan Dia sebagai gembala kita yang agung, sebagai gembala kita yang baik. Ya. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya. Diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini sebuah ungkapan yang gampang-gampang susah menurut saya. Mengapa? Kita kebanyakan bisa diam di dalam rumah Tuhan ketika kita hidupnya baik-baik saja. Betul tidak? Ya. Ketika kehidupan kita kacau balau, hubungan kita dengan orang tua kita kacau, hubungan kita dengan sesama kita kacau berantakan, bahkan studi kita kacau dan lain sebagainya, berbagai masalah yang kita alami, apakah kita masih bisa diam di dalam rumah Tuhan? Nah, apakah kita masih bisa terus bersekutu dengan Tuhan? Dan firman Tuhan pada saat ini mengingatkan setiap kita, teman-teman, ada di remaja, bahkan setiap kakak-kakak pembina yang menonton online pada saat ini ibadah remaja GKI Stefata Palu, mengingatkan kita, apapun permasalahanmu, tetaplah tinggal di dalam rumah Tuhan. Tinggal, yang artinya stay, ya, tinggal terus menerus di situ. Apapun masalahmu, tetaplah tinggal dalam rumah Tuhan. Sebab dalam Tuhan, ketika kita ada hubungan dengan Tuhan, di sana ada kekuatan. Ya. Di sana ada pengharapan. Ya. Dan sebagai penutup, poin terakhir bagi setiap kita adalah gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Amin. Allah mengenal setiap kita. Dan bukan hanya itu juga yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah domba-dombanya juga mengenal Dia. Mazmur Daud bisa mengungkapkan hal ini karena dia mengenal siapa gembalanya yang baik, siapa gembalanya yang agung, yang mampu memelihara dia. Dan begitu juga dengan setiap kita, anak-anak Tuhan pada saat ini. Mari setiap kita mengenal Tuhan dengan baik. Ketika kita mengenal Tuhan dengan baik, maka saya percaya di tengah-tengah permasalahan yang kita alami, kita pasti kuat. Kita pasti bisa melewati semua itu karena kita percaya Allah mampu memulihkan keadaan setiap kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan teman-teman semua. Hanya Tuhan dan teman-teman yang tahu. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan kepada kita, apapun masalahmu, tetaplah diam dalam rumah Tuhan. Ya. Apapun masalahmu, ya, jadikan itu sebagai alat untuk terus bersekutu dengan Tuhan, terus membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Satu kerinduanku, setiap kita anak-anak Tuhan mengenal gembala kita yang baik, mengenal siapa gembala kita. Dan kiranya firman Tuhan ini
menjadi kekuatan setiap kita, menjadi landasan hidup kita. Dan saya akan menutup firman Tuhan ini sekaligus dengan doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Pada saat ini kami sangat bersyukur Tuhan masih mengingatkan setiap kami di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Kami sadar Tuhan kami tidak mampu, tapi kami percaya kami memiliki gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang membuat kami tenang, yang meninggalkan setiap jiwa kami. Terima kasih firman-Mu Tuhan yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih, dan terlebih-lebih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini kami bisa lakukan dalam kehidupan kami, dan melalui hidup kami biarlah hamba-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Hamba-Mu berdoa untuk adik-adik remaja PKST Fata Palu. Tuhan tolong, Tuhan berkati di tengah-tengah studi yang ada. Kiranya hikmat makrifat yang berasal dari Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Terlebih-lebih Tuhan, kiranya mereka bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadikan Engkau sebagai gembala mereka dalam kehidupan sehari-hari. Berkati mereka pertumbuhan iman mereka, kiranya mereka semakin mengenal Tuhan dengan baik dan mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Bapa yang baik, dan hamba-Mu juga berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan, kakak-kakak pembina yang Engkau percayakan untuk membina adik-adik remaja. Tuhan berikan mereka kesabaran, hikmat, terlebih-lebih Tuhan pengurapan di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan. Berkati setiap kami, keluarga kami, orang tua kami, Tuhan tolong, Tuhan mampukan, terlebih Tuhan setiap kami, kiranya Tuhan jagai, Tuhan lindungi, jauhkan dari sakit penyakit, bahkan dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab atas hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami, ampuni salah dosa yang kami berbuat di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Adik-adik remaja, sampai di sini khotbahnya Kak Fika, renungan yang Kak Fika sampaikan. Ya, tetap bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, dan terima kasih juga untuk hambanya Kak Demos yang sudah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan walaupun jauh. Ya, dan saya sangat bersyukur masih bisa dipercayakan. Ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.